gitu. Kan gini Gus ya. Makanya dari sampel-sampel yang seperti itu, saya pernah mengatakan, kenapa kesejarahan dari kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi itu sendiri atau yang pro kepada Ba'alawi itu lebih mendekati kepada khurafat. Nah, itu karena dia. Sebab itu Gus. Karena kalau memang Fakih Muqaddam itu beliau makomnya lebih tinggi daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian dari gelarnya saja Al-Faqih Al-Muqaddam, seorang pakar fikih yang didahulukan daripada ulama-ulama fikih yang lain, yang terkemuka. Sementara untuk karya-karyanya dalam fikih nggak ada. Pengaruhnya nggak ada. Setidaknya pendapat-pendapat beliau dikutip dalam kitab-kitab yang setelahnya tidak ada juga. Lalu ini kita bisa membuktikan kebenaran dari gelar itu tuh dari mana? Ya tidak kan ada. Bisa. Itu hanya klaim sepihak. Hanya klaim sepihak. Nah, sehingga ketika membatasi fikih misalkan dengan amalia yang dilakukan oleh para habaib misalkan, itu seperti tadi yang saya katakan, itu penyempitan agama, Gus. Ya, betul. Dan itu tidak menjadikan agama Islam itu sebagai sebuah agama yang menerima pembaharuan atau kemajuan dari sisi pemikiran. Betul. Nah, dalam hal fikih saja misalkan muamalah gimana? Betul. Kalau muamalah misalkan sekarang kalau kita belanja nih, kan biasanya lewat online, lewat Shopee segala macam gitu. Kita lihat amaliyahnya para habaib yang terdahulu tentunya. Apakah ada? Lalu ketika nggak ada gimana? Berarti nggak boleh, haram nih Gus. Tapi ternyata habaib punya toko sarung yang online juga. Iya kan? Punya toko parfum yang online juga itu. Berarti kan nggak sesuai dengan ketua RA-nya ini. Betul. Nah itu kudu dipecat Pak Taufik. Kudu dipecat itu Pak Taufik. Kan begitu. Itulah pemikiran yang menurut saya bukan merusak sih, enggak ya, merusak ya. Itu penyempitan pemikiran menurut saya itu. Sehingga hal-hal yang seperti itu kalau mungkin sih kalau jenengan tidak mengatakan itu merusak, kalau saya mengatakan merusak. Merusak malah ya. Iya. Karena apa? Karena begini. Itu kan penyempitan berpikir. Itu merusak loh. Bukan tidak merusak, itu malah merusak. Karena Islam itu kita harus memiliki pemikiran yang terbuka. Karena Islam itu oleh Allah dijadikan agama yang selalu relevan dengan setiap zaman. Seperti yang sampai tadi katakan kan. Fikih itu adalah interpretasi dari bagian syariat Islam yang mengikuti perkembangan zaman. Di mana tadi dulu tidak ada perdagangan online, sekarang ada perdagangan online. Bagaimana hukumnya? Diperbolehkan. Ya kan? Padahal di kitab-kitab klasik tidak ada. Nah, tapi di kitab-kitab ulama mutaakhirin itu ada. Gitu loh. Nah, kemudian seperti tes DNA, ya kan? Zaman dulu nggak ada tes DNA, adanya kiafah. Gitu loh. Nah, kemudian kiafah ini bertransformasi seiring berjalannya zaman, berkembangnya zaman menjadi tes DNA. Karena lebih akurat daripada kiafah. Haram, Gus. Nah, ini yang saya lucu ya. Jadi Ba'alawi ini kadang-kadang menggunakan standar ganda. Ketika DNA itu menguntungkan untuk dirinya, dia rasa DNA ini menguntungkan untuk mereka. Habib Rizik kan yang mengatakan. Ketika banyak polemik tentang Azmat Khan, dia jangan menghina, jangan caci maki, kan? Datang ke Robito, bawa data, adu argumen, gitu kan? Betul. Nah, itu kan kata beliau. Nah, sekarang MDRA-nya diajak argumen nggak berani. Gitu loh. Suruh tes DNA juga nggak mau. Nah, kemudian setelah itu, Habib Rizik mengatakan, ketika tasyakuran, dia pulang dari Mekah, umroh kan, terus dapat hadiah rambut Rasulullah dari sahabatnya yang di Madinah. Dia mengatakan, alhamdulillah kita punya rambut Nabi nih. Dengan adanya rambut Nabi ini, kita bisa periksa gennya Nabi. Ya kan? Kemudian kita cocokkan dengan pongkol-pongkol Quraisy yang ada di seluruh dunia. Nah, sehingga bisa ketahuan nih mana Habib yang asli, mana yang palsu. Ya kan? Nah, kalau yang palsu ini kan genetika Nabi kemana, genetika dia kemana, kan begitu. Nah, walaupun tes DNA ini tidak bisa dijadikan syarat isbat nasab, paling tidak bisa dijadikan qarinah. Atau bukti pendukung, kan begitu. Itu statement dari Habib Rizik. Nah, ketika
zuriyahnya Wali Songo itu banyak melakukan tes DNA, ya toh? Dan kemudian para habaib walaupun tidak terbuka secara sembunyi-sembunyi juga melakukan tes DNA, kok ternyata gagal DNA-nya para habaib ini, dan zuriyah Wali Songo banyak yang berhasil tes DNA-nya, tiba-tiba muncul statement dari menantunya bahwasanya tes DNA itu haram. Ini kan standar ganda. Ketika menguntungkan dia pakai itu, ketika tidak menguntungkan diharamkan oleh dia, gitu loh. Nah itu kenapa para mukibin ini nggak sadar ente itu. Ya Allah. Itu yang saya bingung itu. Bingung ya. Melanjung. Artinya kan begini Gus, kita ini kan manusia punya pemikiran, punya nalar, ya punya logika gitu loh. Kok sedemikian tertutupnya nalar kita, sedemikian terkuncinya logika kita untuk menilai itu semua. Gitu loh. Berarti itu adalah upaya pembodohan kepada masyarakat. Iya, dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Ya, berarti saya ralat tadi Gus ya. Nah, kalau tadi saya bilang tidak berbahaya, sekarang saya ralat berbahaya itu. Berbahaya. Karena memang efeknya itu sangat parah. Nah, itu standar ganda ya. Standar ganda. Satu sampel standar ganda yang kedua yang saya telaah ya. Sekarang begini. Banyak kan sekarang ini para habaib dan para mukibinnya itu mengatakan itu bukan orang NU, itu cuma ngaku NU. Karena kalau memang dia NU, itu harusnya ikut Rois Am dong. Rois Am itu ya dia mengakui nasabnya Ba'alawi. Itu ketika menguntungkan buat dia. Disebutlah ulama ya. Nah, berarti itu bukan orang NU. Kalau orang NU itu pasti ngikut kepada apa yang difatwakan oleh ulama NU. Tapi kenapa tes DNA kok nggak ikut ulama NU? Kan tahun 2004 ya Bahsul Masail di Boyolali itu kan menetapkan bahwasanya tes DNA itu memang tidak bisa digunakan untuk mengilhak nasab seseorang. Tapi untuk membatalkan ilhak nasab DNA bisa. Kenapa nggak diikutin? Karena nggak menguntungkan. Nah, itu namanya standar ganda, Gus. Banyak sampel-sampelnya, Gus. Banyak sekali. Banyak sekali sampel-sampelnya itu. Ya kan? Nah, gimana tuh? Berarti intinya apa yang disampaikan oleh Al-Hadib Al-Asli Al-Pentagoni Taufiq As-Saqaf ya. Waliul Pentagon. Pembodohan masyarakat. Iya, jelas. Kemudian standar ganda juga. Standar ganda. Kalau yang menguntungkan kita pakai. Iya. Kalau yang nggak menguntungkan kita buang dan katakan haram. Ya seperti itu Gus ya. Iya. Memang begitu. Jadi syariatnya dia ini, makanya kan gini ya, kita agak-agak percaya nih dengan statement-statement para teman-teman itu yang mengatakan mereka ini adalah keturunan Yahudi. Kenapa Gus? Yahudi Askenazi. Kenapa? Karena ada kemiripan. Orang Yahudi kan begitu Gus, standar ganda. Iya kan? Kalau menguntungkan oke, kalau enggak dibuang. Kan begitu. Ya seperti contoh misalkan gini. Mereka itu sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, ya, mereka itu berharap datangnya Nabi akhir zaman. Ya kan? Mengharap datangnya Nabi akhir zaman. Bahkan di Quran surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya itu, di situ menjelaskan bahwasanya mereka ahli kitab ini lebih kenal kepada pribadi Nabi Muhammad dibandingkan anaknya sendiri. Iya, betul. Iya kan? Nah, tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kok ternyata fakta dan realitanya, kenyataannya Nabi itu bukan dari klan Yahudi, tapi dari orang-orang Arab Quraisy. Mereka meragukan. Walaupun ciri-ciri itu sudah benar semua, sesuai dengan apa yang mereka ketahui sebelum kelahiran Nabi. Hanya karena bukan dari klan Yahudi. Berarti kan standar ganda itu. Dan itu Yahudinya Yahudi asli, artinya keturunan Nabi Ishak. Iya. Atau Yahudi Askenazi itu? Kalau di Quran itu kan memang Yahudi yang asli kan. Ya kan? Tapi Yahudi Askenazi ini kan karena dia menganut agama Yahudi. Bani Israel, ya, atau Bani Yahuda yang disebut Yahudi tadi, sehingga kan polarisasi berpikirnya mengikuti keyakinan orang-orang Yahuda. Dan karakternya pun juga akan ngikut gitu loh. Ya kan, seperti misalkan nih Gus Aziz orang Jawa kan,
ya toh? Nah, begitu nikah sama orang Sunda ya, yang tadinya nggak bisa bahasa Sunda, bisa sekarang. Bisa kan? Ya karena pengaruh apa? Lingkungan. Gitu loh. Itu walaupun mereka bukan Yahudi yang asli, tapi Yahudi yang Askenazi, tapi karakternya hampir mirip dengan apa yang disebutkan di Quran. Saya jamin kalau para ustadz, para kiai meneliti, menelaah sikap, perilaku, dan karakter para habaib yang ada di Indonesia, karakter itu di Quran itu pasti akan ada ciri-ciri orang Yahudi. Gitu loh. Bahkan di sini tuh Gus ya. Nah, ini tambahan materi aja. Ya. Saya mengutip, saya pernah membaca bahwa untuk di mana di salah satu daerah Huraido 284 itu ternyata ada komunitas Yahudi di Hadramaut. Ada. 284 sebentar. Nah ini. Wafiba di Mudzakiratil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan di dalam sebagian catatan Habib Ahmad Hasan Al-Attas anna Huraido kanat dzata jahiliyatin sama. Huraido itu memiliki tradisi jahiliyah yang sangat kasar. Watawutiyatin asma. Dan sifat tawut amya, maaf. Watawutiyatin amya. Satu kesesatan yang buta. Bahkan natil Yahud qabla nubuwah. Sebelum masa kenabian, Huraido ini adalah dimiliki oleh orang Yahudi. Ya, didominasi oleh orang Yahudi. Betul, didominasi oleh Yahudi. Fa'aslamu. Maka mereka masuk Islam bi kitabihi sallallahu alaihi wasallam lantaran surat yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumartaddu, kemudian mereka murtad kembali ilal Yahudiyah kepada agama Yahudi. Wa baqaw 'alaiha, dan mereka masih berada pada agama Yahudi. Sampai ila zamanil muhajir Ahmad bin Isa, sampai kepada zamannya Ahmad bin Isa di abad ketiga Hijriah, keempat Hijriah. Fa aslamu ala yadih, mereka masuk Islam lagi di tangannya Ahmad bin Isa. Wa hasuna islamuhum, Islam mereka menjadi baik. Wa innama baqiyat lahum nazaqat. Nah, hanya saja tersisa di situ kerak-kerak atau sisa-sisa tradisi Yahudi, yuhyihal jahlu wa yutfi'uhal ilmu, yang dihidupkan oleh kebodohan dan dipadamkan oleh keilmuan. Nah, maaf nih. Ciri ini ya. Yuhyihal jahlu wa yutfi'uhal ilmu. Ya. Itu ciri khas siapa? Yahudi. Enggak sekarang ini. Oh, Balawi. Tadi kalau tidak sesuai dengan amaliyahnya habaib, maka tidak baik itu. Kalau sesuai maka itu baik. Berarti itu kan memadamkan menyuburkan kebodohan, ya, memadamkan keilmuan. Karena apa? Karena orang harus menjadikan amalia para habaib ini sebagai standar dalam kebaikan syariat. Itu tidak benar. Itu bahaya. Itu bahaya. Karena apa? Jelas kalau kita menggunakan standar yang disampaikan oleh Habib Taufik tadi, kita akan menolak Imam Al-Ghazali. Di mana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu di halaman juz 3 ya, juz 3 itu di halaman di juz 3 itu mengkritik Ba'alawi kan. Mengkritik Alawiyin. Alawiyin. Ya. Gitu loh. Dan Balawi kan nggak masuk, Gus. Nggak masuk. Tapi kalau mereka mengaku, berarti kan mereka juga dikritik. Oh ya. Nah, berarti kalau begitu, ya, kitab amaliyahnya Imam Al-Ghazali yang ditulis dalam kitab Ihya itu nggak boleh diamalkan. Ya. Karena bertentangan. Ya. Kan Itulah begitu, standar kan? ganda. Nah, di situ maksud saya, gitu loh. Ya, oke. Demikianlah teman-teman ya. Ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan manfaat, bisa menambah pengetahuan kita tentang seputar ilmu nasab, dan mudah-mudahan kita semua ini bisa mendapatkan pencerahan. Tentunya dari Gus Aziz Jasuli, yang beliau ini alhamdulillah ya, paling banyak di antara kita itu yang membredel kitab-kitab ahli nasab, gitu ya, kitab-kitab ulama an-nasabah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, karena memang tujuan kita ini adalah menjaga kemurnian, menjaga kehormatan dan marwah daripada keluarga besar keturunan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian dari saya.
dan juga dari Gus Jazuli. Terima kasih atas kehadirannya di channel saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.